Saat ini saya melakukan perjalanan menuju kota Samarinda. Saya setar dari Desa Batuah, yang mana Desa Batuah ini terletak di jalur poros antara kota Samarinda dan kota Balikpapan. Jalan poros ini adalah jalan non-tol, jalan yang dibangun sejak tahun 1980 yang memiliki panjang kurang lebih 130 km. Di Desa Batuah ini sendiri terdapat rest area seperti pom bensin, jadi teman-teman tidak perlu takut kehabisan akan bahan bakar karena tersedia satu pom bensin di daerah Jalan Poros Samarinda Balikpapan, khususnya di Desa Batuah. Jalan poros ini cukup ramai dikala saat tol belum berdiri atau tol belum diresmikan. Jalan inilah jalan satu-satunya yang menghubungkan kota Samarinda dan kota Balikpapan. Tapi semenjak adanya jalan tol, jalan ini sudah agak kurang diminati oleh kendaraan yang ingin memangkas waktu lebih cepat. Rata-rata kendaraan yang ingin memangkas waktu atau menempuh perjalanan yang lebih cepat, mereka memilih lewat jalan tol. Sempat di jalur poros ini, pada saat diresmikan pertama kali jalan tol dibuka secara gratis, jalan poros ini begitu terasa sangat sepi karena hanya beberapa kendaraan yang lewat di jalur poros ini. Jalur poros ini membelah Bukit Soeharto yang terkenal dengan jalur ekstrimnya. Di jalur ini sudah mulai banyak dilakukan perbaikan karena ada beberapa di titik-titik tertentu itu badan jalannya ada yang longsor dan amblas. Jadi mulai sekarang pemerintah sudah memperhatikan di jalur poros Samarinda Balikpapan, khususnya di poros Bukit Soeharto. Bisa dilihat di depan kita ini perbaikan jalan yang dikerjakan oleh pemerintah. Semoga jalan ini kembali lagi ramai seperti dahulu, yang banyak lalu lalang kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun kendaraan-kendaraan yang lain, agar perekonomian di sekitar jalan poros Samarinda Balikpapan bisa kembali ramai seperti dahulu. Saat ini kita sudah memasuki wilayah kilometer 11. Kilometer 11 dihitung titik nolnya dari simpang 3 arah Lojanan. Wilayah administrasi Desa Batuah dan desa sekitarnya yang dilalui poros jalur Bukit Soeharto masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini kita sudah memasuki kilometer 5 Desa Purwajaya, tepatnya di Kecamatan Loajanan. Tidak jauh dari kilometer 5 ini kita akan ketemu dengan Kecamatan Loajanan. Kantor Kecamatan Loajanan tepatnya di sebelah kanan dari arah Balikpapan. Ya, sebelah kanan ini ya teman-teman, kantor Kecamatan Loajanan, di mana Desa Batuah terletak di Kecamatan Loajanan. Tidak jauh dari sini ada simpang 3 menuju arah kota Samarinda. Simpang 3 inilah menuju arah kota Samarinda dan jalan tol Balikpapan Samarinda. Di poros ini kita akan ketemu dengan satu kota dan satu kabupaten, tepatnya itu Kabupaten Kutai Kartanegara dan kota Samarinda. Di sebelah kiri dari arah Balikpapan ini Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau di sebelah kanan itu masuk wilayah kota Samarinda.
Di kawasan ini ada banyak pasar tumpah, khususnya di kilometer 1 dan kilometer 2. Kalau pagi hari biasa di sini sangat macet akan para pembeli maupun para penjual yang berjual sayur maupun bahan-bahan pokok yang lainnya. Jadi tidak heran jalur ini sangat ramai dilewati oleh para pengendara maupun para penjual baik kebutuhan pokok dan yang lain-lain. Tidak jauh dari jalan ini kita akan ketemu lagi dengan simpang 3 yang mana titik nolnya menuju arah Balikpapan. Inilah teman-teman simpang 3 yang saya bilang tadi. Inilah titik nol dari arah Loajanan menuju kota Balikpapan. Nah, apabila ke kiri tadi itu arah menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang lurus jalan ini adalah wilayah Kota Samarinda atau tepatnya Kecamatan Loajanan Ilir, yang mana daerah kawasan ini terkenal dengan daerah bernama Wisma yang banyak terdapat pasar, swalayan maupun toko-toko yang lain. Kawasan ini juga adalah salah satu kawasan yang sangat ramai di wilayah Loajanan Ilir, khususnya Kota Samarinda, karena banyak toko-toko, swalayan maupun tempat-tempat untuk nongkrong untuk kaula muda. Di wilayah ini pun ada akses menuju salah satu jembatan, yaitu bernama Jembatan Mahakam Ulu. Ya, sebelah kanan ini itu menuju ke Jembatan Mahakam Ulu, akses menuju Kota Samarinda atau Kelurahan Loa Bakung. Jembatan ini dibangun tahun 2008 pada saat Pekan Olahraga Nasional. Rencana jembatan ini adalah untuk memecah kemacetan di Jembatan Mahakam pada saat Pekan Olahraga Nasional. Arah lurus ini kawasan daerah Harapan Baru, seperti perusahaan besar Sumalindo, yaitu perusahaan kayu yang ada sejak tahun 80 sampai dengan sekarang masih aktif, yaitu perusahaan Plywood yang mereka bikin. Kawasan ini dikenal dengan kawasan industri karena zaman era kayu di kawasan ini banyak beberapa perusahaan yang berdiri, yaitu perusahaan Plywood, contohnya seperti Sumalindo yang barusan kita lewat tadi. Tidak jauh dari perusahaan Plywood kita masuk kawasan Harapan Baru. Inilah pusatnya kawasan baru yang mana banyak terdapat toko-toko swalayan seperti Eramat dan Indomaret. Di sini aktivitasnya cukup ramai di kala pagi hari maupun di sore hari. Tidak jauh dari kawasan Harapan Baru, kita akan ketemu dengan Gunung Lipan, yaitu gunung yang terkenal yang sempat diekspos oleh Mr. Tukul jalan-jalan di kawasan Gunung Lipan. Tepat di depan inilah Gunung Lipan berada. Inilah jalan yang sering dikenal dengan Jalan Gunung Lipan. Ada simpangan juga, kalau kita ambil arah kanan itu menuju Jalan Baru atau tembus di kilometer 4. Tidak jauh dari arah Gunung Lipan, kita akan masuk ke Samarinda Kota. Sebelum kita masuk ke Samarinda Kota, kita akan melewati salah satu jembatan Mahakam. Jembatan ini berdiri atau dibangun tahun 1980
dan sampai sekarang masih aktif digunakan. Di sebelahnya jembatan Mahakam ada jembatan Mahakam yang baru atau jembatan Mahakam Kembar. Rencana pembangunannya adalah untuk memecah kemacetan di jembatan Mahakam yang lama. Maka dibangunlah jembatan Mahakam Kembar yang berada di sisi sebelah kanannya. Diresmikan tahun 2019 atau 2020 yang bisa dipakai untuk menuju akses Samarinda Kota menuju Samarinda Seberang. Dari jembatan Mahakam lama ini, di daerah inilah apabila musim hujan itu sering banjir karena saluran drainase yang masih harus diperbaiki oleh pemerintah Kota Samarinda. Jadi kita saat ini berada di Kota Samarinda, di tengah-tengahnya Kota Samarinda. Di atas itu adalah flyover menuju jembatan Mahakam yang baru atau yang sering dikenal dengan jembatan Mahakam Kembar. Jadi dari arah Samarinda Kota yang ingin menuju Samarinda Seberang itu harus lewat jembatan yang Mahakam Kembar. Kalau jembatan Mahakam yang lama itu khusus yang dari Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota. Tidak jauh dari jembatan Mahakam kita akan ketemu dengan salah satu masjid yang sangat besar, terbesar ketiga di Asia Tenggara, yaitu Masjid Islamic Center Kota Samarinda. Di sebelah kiri inilah Masjid Islamic Center terbesar ketiga di Asia Tenggara atau masjid yang bernama Al-Muttaqin Islamic Center. Masjid ini sangat megah dengan arsitektur ala kearapan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengunjungi masjid yang ikonik ini di pusat kota Samarinda. Masjid Islamic Center sendiri dibangun di lahan atas hibah dari Perum PT Perhutani yang dihibahkan untuk dibangunkan masjid oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak jauh dari Masjid Islamic Center, di samping kiri kita ini banyak jajanan khas yang sangat unik, yaitu jajanan amplang yang sangat terkenal untuk menjadi oleh-oleh dibawa untuk sanak saudara. Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki jumlah kepadatan penduduk kurang lebih 825.949 jiwa. Kota Samarinda sendiri memiliki luas 783 km persegi dengan geografis daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari atas permukaan laut. Kota Samarinda sendiri merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas yang sangat luas di antara kabupaten kota yang lainnya. Kota Samarinda sendiri memiliki salah satu pasar yang cukup ramai, yaitu Pasar Pagi. Tepat saat ini saya berada di daerah Pasar Pagi. Disinilah warung-warung atau toko-toko tekstil, baju yang grosir maupun baju yang bisa dibeli sehari-hari, semua ada di Pasar Pagi ini. Inilah kawasan dari Pasar Pagi sendiri. Dari Pasar Pagi ini tidak jauh ada salah satu
mall yang cukup legend, yaitu Mall Mesra Indah. Tepat di samping kiri itu adalah Mall Mesra Indah, mall yang pertama kali dibangun di kota Samarinda. Setelah itu dibangun lagi Mall Lembuswana. Di daerah Pasar Pagi ini sendiri ada salah satu jalan yang lurus menuju ke daerah arah Lambung Mangkurat atau Jalan Pangeran Hidayatullah. Jalan ini menghubungkan Poros Samarinda menuju Kecamatan Anggana, yang mana Kecamatan Anggana administrasinya masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sama seperti hal yang saya bilang tadi, Kota Samarinda dikelilingi oleh berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini salah satu poros menuju Kecamatan Anggana dari Samarinda. Di sini terdapat pasar yang sering dikenal dengan daerah Pasar Lambung Mangkurat, yang terkenal dengan kepadatannya di kala sore hari maupun pagi hari, di mana aktivitas warga untuk berbelanja sangat ramai di sekitar pasar ini. Tidak jauh dari pasar ini ada salah satu gunung yang terkenal dengan sebutan Gunung Manggah. Nah, itulah poros jalan menuju Kecamatan Anggana atau daerah Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ini saya sudah masuk di daerah Gunung Manggah, yang mana kalau terus jalan poros ini menuju Kecamatan Anggana atau menuju daerah Kutai Lama, tempat di mana dulu ibu kota Kutai berada di Kutai Lama sebelum pindah ke daerah Kecamatan Tenggarong. Nah, apabila kita ke kanan itu daerah menuju Jembatan Mahkota 2 atau yang sekarang terkenal dengan nama Jembatan Ahmad Amins, yang diambil dari mantan wali kota Bapak Ahmad Amins, mantan wali kota Samarinda. Jalan ini sekarang sudah mulai diperbagusi oleh pemerintah, yang mana dahulunya jalan ini cukup banyak kerusakan maupun titik lubang. Sekian perjalanan saya kali ini dari Desa Batuah menuju Kota Samarinda. Jangan lupa selalu saksikan channel YouTube Rizky Travel Vlog. Jangan lupa di like, subscribe maupun di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.